Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Ustazah akan membahas soal-soal yang kemarin sudah menjadi ulangan harian. Soal-soal yang menjadi ulangan harian berjumlah 25 soal yang sebetulnya sudah Ustazah sesuaikan dengan kisi-kisi soal yang digunakan untuk penilaian tengah semester. Baik, kita langsung bahas soal nomor 1. Nah, Ustazah ada tips untuk anak-anakku sekalian jika menemui soal yang isinya bacaan panjang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bukan membaca bacaannya dulu, tapi yang pertama baca dulu soalnya. Soal pertama, tujuan teks deskripsi pantai Parangtritis nan indah yaitu A. Memberikan informasi tentang pantai Parangtritis. B. Mengemukakan bentuk pantai. C. Menggambarkan keindahan pantai. Dan yang terakhir kemarin, D. Merincikan keindahan pantai. Nah, kita kembali lagi pada pengertian dari tujuan teks deskripsi, yaitu menggambarkan objek dengan cara memerinci. Jadi sebetulnya tanpa membaca teks pun, dengan membaca pilihan jawabannya, kita bisa dengan mudah mengetahui jawaban mana yang tepat. Cari saja yang kata depannya ada kata-kata menggambarkan. Jadi yang mana jawabannya? Tentu yang C ya, menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Banyak sekali yang menjawab D, yaitu merincikan. Sedangkan merincikan itu hanyalah bagian dari cara menggambarkan teks deskripsi. Coba dipahami lagi tujuan dari teks deskripsi ya, diingat-ingat yaitu menggambarkan objek dengan cara memerinci. Selanjutnya soal kedua, objek teks deskripsinya apa? Wisata Kota Yogyakarta, Pantai Parangtritis, atau keindahan pantai, atau pengunjung pantai? Nah, melihat dari judulnya, tentu anak-anakku sekalian sudah tahu bahwa objek dari teks deskripsi adalah Pantai Parangtritis. Sedangkan keindahan pantainya, pengunjungnya, lokasi wisata Kota Yogyakarta adalah gambaran dari Pantai Parangtritis. Coba soal nomor 3 tentang rincian objek dari teks deskripsi Pantai Parangtritis. Tentu yang di sini rinciannya baru ada lokasi, gambaran keindahannya, dan aktivitas orang di Pantai Parangtritis, yaitu jawabannya poin yang B. Sedangkan nomor 4, perasaan pembaca kepada teks deskripsi Pantai Parangtritis nan indah. Ini jawabannya mirip-mirip ya, yang A takjub, yang B kekaguman dan kebanggaan, yang C terpesona, dan yang D bangga saja. Nah, yang mana jawabannya? Nah, takjub jika kita melihat di kamus bahasa Indonesia artinya kagum juga. Namun kagum itu disertai dengan memuji, dan kebanggaan itu jika diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya merasa memiliki keunggulan. Jadi poin yang B itu selain takjub ada tindakan memuji dan memiliki rasa bangga dan rasa memiliki, ditandai dengan kata di dalam bacaan itu ada kita bisa melihat batu karang, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, kita bisa menaiki kuda, seperti itu. Jadi merasa memiliki. Sedangkan yang C terpesona itu di KBBI diartikan terpikat atau terkagum-kagum saja. Jadi jawaban yang tepat tentu yang poin B, kekaguman dan kebanggaan lengkap yang ada di dalam teks. Ciri-cirinya adalah poin yang B, kekaguman dan kebanggaan. Soal nomor 5 yang berikutnya adalah isi dari paragraf kedua. Nah, kita tinggal baca saja paragraf yang kedua. Tidak perlu membaca paragraf yang lainnya. Fokus pada paragraf kedua. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai Parangtritis
Bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, pertanyaannya tadi, isi paragraf kedua apa? Letak pantai tidak ada. Keindahan pantai pada sore hari belum ada ya tanda-tanda keterangan waktu sore hari. Kemudian yang C, pesona pantai Parangtritis yang diapit tebing dan batu karang. Nah, ini yang betul. Yang D, wisatawan yang terpesona pantai Parangtritis. Jawaban yang tepat adalah poin yang C, diapit tebing dan batu karang. Ditandai dengan kalimat di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar. Nah, itu jawabannya. Jawaban yang paling tepat poin yang C. Lanjut pertanyaan yang ke-6. Pernyataan isi yang tepat pada kutipan teks deskripsi. Nah, kita baca teks deskripsinya. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat di pegunungan ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, nah dari beberapa kalimat awal saja tanpa kita membaca semuanya sudah jelas poin yang dibicarakan adalah tongkonan, yaitu rumah adat tongkonan, poin yang C. Jadi jangan terkecoh ya. Selanjutnya struktur teks deskripsi. Coba dibuka-buka lagi buku paketnya. Yang identifikasi seperti apa, kemudian deskripsi bagian seperti apa, simpulan seperti apa. Tentu yang simpulan bukan ya, karena simpulan selalu ditandai dengan misalkan ungkapan kekaguman atau rasa syukur atau penutup. Intinya simpulan itu penutupnya seperti itu. Sedangkan deskripsi bagian biasanya sudah uraian dari teks deskripsi itu. Nah, kalau struktur teks pada nomor 7 itu adalah identifikasi. Jadi jawabannya yang A. Itu gambaran dari identifikasi ayahku, nama ayah, postur tubuh ayah, umur ayah, rambut ayah, semuanya tentang identifikasi. Tentu bukan simpulan atau deskripsi bagian ya. Nah, sekarang yang nomor 8, kata umum dan kata khusus dalam teks deskripsi. Kita lihat dulu pilihan-pilihannya. Ada hitam dan putih, panjang dan tebal, coklat dan madu, warna dan hitam. Nah, di sini jawabannya lebih mencolok ke jawaban yang C dan D. Kelihatannya seperti yang D yang betul, warna dan hitam. Umumnya, kata umumnya warna dan kata khususnya hitam. Tapi jika kita melihat ke teks, jawabannya adalah yang C, coklat dan madu. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita lihat kalimatnya. Matanya coklat seperti madu. Jadi kata umumnya itu warna coklat dan kata khususnya warna coklat yang menyerupai madu. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai terkecoh, baca dengan teliti teks deskripsinya. Baca dengan teliti bacaannya. Seperti itu ya. Soal selanjutnya nomor 9, kata sifat yang terdapat di dalam cuplikan teks di atas. Sebetulnya tanpa melihat teks pun kita membaca pilihannya saja kita sudah bisa mengetahui kata sifatnya. Yang pertama komat kamit, yang B ada manja, yang C selalu, dan yang D ada sangat, gitu ya. Jawabannya sudah banyak yang betul, yaitu manja. Anak-anakku yang belum tahu artinya, yang komat kamit bisa dicek di KBBI, yang selalu bisa dicek di KBBI, yang sangat bisa dicek di KBBI, dan satu-satunya kata sifat adalah manja. Nomor 10, penggunaan majas terdapat pada kalimat yang mana? Jawabannya adalah kalimat yang kedua. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Majas apa ini nak? Yaitu majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah menyerupai
makhluk hidup, menyerupai sifat makhluk hidup. Nomor 11, majas personifikasi lagi nih, cari yang benda mati seolah-olah hidup. Ada di nomor berapa? Yang pertama, memasuki bibir pantai. Nah, bibir pantai, pantai memiliki bibir seolah-olah milik makhluk hidup. Kemudian yang kedua, angin lembut terasa mengelus kulit. Angin tidak memiliki tangan, tidak tampak tapi bisa mengelus kulit seolah hidup. Jadi jawabannya yang nomor 1 dan 2. Nomor 12, pernyataan yang merupakan penutup teks deskripsi. Ingat, penutup ditandai dengan kekaguman, rasa syukur, nasihat, ungkapan kebahagiaan, seperti itu ya. Kita cek yang poin A, aku sangat senang dan bahagia tinggal bersama keluarga. Nah, ini sudah membaca sekali saja sudah terlihat ungkapan kekaguman. Jadi poin A masuk penutup teks deskripsi. Coba kita lihat yang B, rumahku terbuat dari bambu. Ini masuk dari identifikasi, rincian dari rumah. Yang C, bapak dan ibuku sehari-hari bekerja di sawah, menanam padi. Yang D, walaupun kami hidup dengan keterbatasan, namun bapak ibu tetap memperjuangkan kami. Ini masuk dari deskripsi bagian. Jadi yang mana yang penutupnya? Yaitu poin yang A, aku sangat senang. Jadi ungkapan kebahagiaan penutup dari teks deskripsi itu. Nah, soal nomor 13, kalimat rincian. Yang mana? Kelas 7C sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coretan-coretan di meja. Nah, ini sudah kalimat rinciannya ada di poin pertama. Yang nomor 14, yang merupakan ciri cerita fantasi, kecuali A, bersifat fiktif atau tidak nyata, bahasa yang digunakan formal, menggunakan berbagai latar, dapat menembus ruang dan waktu, dan D, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Kalau dibaca sekilas seperti tidak ada ya, tapi sebetulnya yang B, bahasa yang digunakan kok formal ya, seharusnya tidak formal. Nah, hanya butuh ketelitian untuk menjawab. Nomor 16, merupakan unsur cerita fantasi, tema, tokoh, penukohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, amanat. Yang terakhir kok bersifat misterius. Yang D itu ciri cerita fantasi, bukan unsur cerita fantasi. Jadi jawabannya yang bukan atau yang kecuali. Jawabannya yang D. Nomor 16, tema teks cerita fantasi yang mana? Jawabannya yang B, kejujuran, ditandai dengan kalimat kedua. Coba dilihat, dia mengaku bersalah dengan apa yang diperbuatnya. Artinya temanya tentang kejujuran. Yang B. Nomor 17, Nono si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Wlingi, tempat tinggal simbahnya. Latar tempat di mana tempat tinggal simbah, tempat liburan di desa, Sungai Lakso atau Wlingi? Jawabannya yang D ya, di Wlingi. Mengapa jawabannya yang di Wlingi? Kenapa bukan tempat tinggal Mbah Sastro? Karena settingnya ada di Sungai Lekso juga. Saat ia liburan di sana, ia bersepeda berkeliling Wlingi. Ia mandi-mandi di Sungai Lekso, tidak hanya di tempat tinggal Mbah Sastro. Jadi settingnya adalah berlibur ke Wlingi. Di antaranya di Wlingi itu ada apa saja? Ada tempat tinggal simbahnya, ada bersepeda keliling Wlingi, dan ada mandi-mandi di Sungai Lekso. Seperti itu ya. Baca lagi dengan teliti. Nomor 19, latar suasana. Kita langsung bisa melihat jawabannya yang A, menegangkan. Ditandai dengan apa? Ada kata-kata aku gugup. Erza berteriak, artinya dalam kondisi menegangkan, bukan mengembirakan, bukan mengharukan atau menyedihkan. Nomor 20, salah satu ciri dari cerita fantasi adalah tokohnya memiliki keunikan, kecuali memiliki kesaktian, saling menolong, mengalami peristiwa misterius, dan dapat menerobos dimensial waktu. Keunikan yang seperti apa yang dimaksud? Tentu yang A, B, dan C, kecuali yang B, saling menolong, karena itu sudah biasa ya, sudah memang dilakukan manusia pada umumnya.
Nomor 21, kalimat yang menunjukkan ciri teks cerita fantasi. Kita lihat ada di nomor 4. Ratusan surat yang dikirim kepadanya memberitahukan bahwa ia anak penyihir. Anak penyihir di dalam kehidupan nyata tentu tidak ada ya, termasuk dalam kategori unik, cerita yang unik, cerita yang misterius. Nomor 22, hanya butuh ketelitian dan kecermatan membaca ya. Jawabannya yang D. Minggu pagi yang cerah, beberapa siswa dari sebuah SMP berada di candi untuk mengadakan penelitian. Tiba-tiba mereka terperosok ke dalam sebuah lubang yang dalam. Itu yang jawabannya yang tepat. Nomor 23, cerita fantasi yang mengisahkan kisah pada satu masa saja. Satu masa saja, sezaman, masa kini, atau masa lalu. Jawabannya adalah yang latar sezaman atau yang B. Nomor 24, jenis cerita fantasi yang semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata disebut cerita fantasi total, yang D. Nomor 25, cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi fantasi atau memiliki kekuatan. Yang dulu Us pernah memberikan contoh seperti Ultraman, jadi kehidupannya, kotanya itu ada, ditambahi dengan fantasi, sosok manusia itu bisa berubah menjadi superhero. Artinya cerita fantasi irisan atau sebagian. Jawabannya yang C. Sudah lengkap ya pembahasannya, 25 soal. Jika anak-anakku ingin bertanya, silahkan wapri ustazah. Sekaligus soal-soal ini akan mirip sekali dengan yang akan diujikan di PTN. Jadi tetap semangat belajar, mudah-mudahan diberikan kemudahan pengerjaan soal PTS. Sekaligus ke-25 soal ini menjadi bank soal kalian, latihan soal kalian untuk ujian. Jadi cermati baik-baik. Besok soalnya hanya mirip-mirip saja. Pasti kalian kalau memperhatikan bisa. Ya, terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.